Kali yang mencelakakan hidup kita itu ya was-was, lintasan-lintasan pikiran kita yang sering ditunggangi oleh syaitan. Kata Nabi, la yazalu yustajabu li abdi ma lam ya'jal. Apa artinya? Akan dikabulkan doa setiap hamba selama hamba itu tidak. Gak usah tergesa-gesa Bapak Ibu. Gak usah terburu-buru. Yang terbaik akan datang kepada kita meskipun dia butuh waktu. Ya, dalam hidup ini kok ada orang-orang yang kayaknya beruntung terus. Kalau pakai bahasa kita mah, kok kayaknya rezekinya bagus gitu. Bapak Ibu, apa yang membedakan orang beruntung dengan orang sial? Di antara yang paling menonjol itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. kenapa ini penting untuk kita sadari, kita kenali, dan kemudian akhirnya kita kendalikan, karena arusnya deras sekali Bapak Ibu. Arusnya deras sekali. Sebagai perbandingan, Bapak Ibu, kalau suara yang keluar dari mulut, itu maksimal berapa sih? Berapa kata dalam 1 menit yang bisa kita ucapkan? Coba siapa di sini yang paling cerewet? Ada yang paling cerewet di sini? Jadi kalau Bapak Ibu ngomong terus gitu ya, nyerocos terus, nggak berhenti-berhenti, non-stop, 1 menit aja, maksimal berapa kata yang bisa Anda ucapkan? Ada yang pernah ngitung nggak? Sekali-kali hitung ya Bu? 1 menit itu kita nggak lebih dari 140 kata. Berapa? Ini udah mentok tuh. Coba aja Ibu ngitung, Ibu ngomong, nanti ada temen yang suruh ngitung gitu ya. Itu maksimal 140 kata dalam 1 menit. Itu kalau kata atau suara yang keluar dari lisan. Nah, sebagai perbandingan, Bapak Ibu tahu nggak berapa kata nih yang ada di sini nih? Di pikiran, ya dalam diri kita. Ah, menurut beberapa kajian, beberapa penelitian, kalau suara yang di dalam Bu, Pak, itu 1 menit 4.000 kata. Coba lihat perbandingannya. Kalau yang di lisan berapa? 140. Kalau yang di sini berapa? 4.000. 1 menit 4.000. Nih contoh nih, sekarang Bapak Ibu diem kan mulutnya kan? Di sini diem nggak? Enggak tuh. Ya. Ada aja tuh bunyi di sini, betul nggak? Macam-macam. Ya nanti buka pakai apa ya, misalnya gitu. Coach Sony kok makin ganteng ya, misalnya gitu ya. Misal ya. Nanti mau kemana setelah ini? Itu bunyi terus tuh Bu. Bahkan kita tidur pun dia nggak berhenti. Ya kan? Jadi kalau 1 menit itu 4.000, sehari itu bisa jutaan. Coba aja dihitung. 1 menit 4.000 Bapak Ibu. Ya, 1 jam itu 60 menit. Sehari ada 24 jam. Itu jutaan tuh. Nah, masalahnya ini mana yang kita ikutin? Ada yang perlu kita kendalikan, ada yang perlu kita tahan. Ya, maka kita perlu menyadari, jangan sampai yang kita ikuti itu lintasan prasangka buruk. Ya, lintasan pikiran-pikiran yang mendorong kita mengeluh, yang jelek-jelek. Karena lintasan suara-suara batin itu Bapak Ibu, itu sumbernya 3. Minimal 3. Apa aja Coach? Yang pertama, ada suara-suara yang memang datangnya dari diri sendiri. Disebut dengan hawa. Apa namanya? Makanya ayatnya gimana? Wanahan nafsa anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi hawa, apa itu hawa? Hawa itu suara-suara dari dalam diri yang cenderung mendorong kita pada keburukan. Itu hawa. Ya. Itu dari diri sendiri, Pak. Makanya kan suka banyak pertanyaan, Ustadz kenapa ya kok kayaknya katanya bulan puasa setan dibelenggu. Tapi kok masih ada aja orang yang condong pada keburukan, karena selain bisikan setan ada juga bisikan dari diri sendiri namanya hawa. Apalagi kalau di luar bulan Ramadan kita udah biasa di coach sama setan gitu ya, Pak. Jadi walaupun tanpa coachnya udah terlatih. Naudzubillah. Jadi suara batin yang pertama itu
Apa? Hawa. Ada yang kedua, nah yang kedua baru bisikan syaitan, namanya was-was. Coba-coba, tadi yang pertama apa? Hawa. Apa itu hawa? Suara-suara yang memang datangnya dari diri sendiri. Makanya kalau orang Indonesia sering nyebutnya hawa nafsu. Sebetulnya yang lebih tepat itu hawa nafsi. Hawa yang datang dari nafs, dari diri sendiri. Ada yang kedua itu memang ada bisikan-bisikan dari syaitan. Yang kedua ini namanya was-was. Namanya apa? Dibisikinnya bukan ke telinga, ya. Tidak, Bu Nur Rusli ya. Dibisikinnya kemana? Ke dada. Makanya ayatnya gimana? Yuwaswisu fi sudur. Dibisikinnya ke sudur. Sudur itu apa? Dada. Sudur itu dada. Soder, sodrun, sudur itu dada. Bapak Ibu sadar nggak sih ini bahaya loh? Saya mau nanya, apakah Bapak Ibu menyadari bedanya Quran surat Al-Falaq sama Quran surat An-Nas? Itu kan dua surat itu kan kita minta perlindungan kepada Allah ya. Kalau di Quran surat Al-Falaq, kita minta perlindungan dari apa? Dari sihir, dari tukang sihir, dari kejahatan makhluk. Itu di Quran surat Al-Falaq. Di surat Al-Falaq tuh Bapak Ibu, cuman sekali kita minta perlindungannya. Coba dibaca. Qul a'udzu birabbil falaq. Udah kan? Itu aja, langsung. Min syarri ma khalaq. Jadi cuman sekali. Tapi di Quran surat An-Nas, saat kita minta perlindungan kepada Allah dari was-was, 3 kali. Coba dibaca. Qul a'udzu birabbin nas, terus malikin nas. Coba lihat. 3, Bu. Di Quran surat Al-Falaq cuma sekali. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali aja udah. Tapi begitu surat An-Nas itu sampai 3 kali loh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3:1, Pak. Apa artinya? Was-was itu lebih bahaya dibandingkan tukang sihir. Ya. Seringkali yang mencelakakan hidup kita itu ya was-was. Lintasan-lintasan pikiran kita yang sering ditunggangi oleh syaitan. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini penting. Makanya kita minimal harus sadar. Sadari itu. Makanya tafakur tuh penting tuh Bapak Ibu. Iktikaf itu kan kita berdiam diri sejenak gitu ya. Lalu kemudian menyadari apa yang kita rasa, kita nih mau kemana sih, apa yang lagi kita cari. Berhenti sebentar. Jeda itu penting. Di dalam syariat agama kita, Bapak Ibu, ada banyak sekali jeda. Sholat itu jeda, ya enggak? Dalam sehari kita minimal jeda 5 kali tuh. Ya, lagi sibuk-sibuk di kantor, azan zuhur, jeda dulu. Mengadu kepada Allah, diingetin lagi tujuan besar dari hidup ini. Dah selesai, nanti asar jeda lagi, maghrib jeda lagi, isya jeda lagi, sebelum beraktivitas subuh jeda lagi. 5 kali itu minimal sehari jeda. Itu yang harian. Ada yang tahunan nih, Ramadan, ya, 10 hari terakhir dianjurkan iktikaf, berhenti dulu. Ya. Atau umroh itu juga jeda, 9 hari kita jeda. Ya. Ada jeda akbar itu apa? Wukuf di Arafah. Jadi jeda itu penting Bapak Ibu, supaya kita tuh aware gitu ya, dengan apa-apa yang ada di dalam diri kita, mana nih yang kita ikuti. Nah, jadi ini sebelum saya masuk tentang baik sangka ya Bapak Ibu, saya mau mulai dulu dengan bahasan ini. Paling tidak, ada beberapa suara batin yang perlu kita waspadai. Yang ini seringkali menjadi pintu gerbang kita akhirnya buruk sangka kepada Allah. Suuzon, ya, kepada Allah, kepada takdir dan proses kehidupan. Apa bisikan yang bahaya? Yang pertama, bisikan inner voice yang perlu kita sadari ya, perlu kita waspadai. Inner voice pertama itu yang perlu kita waspadai, suara-suara batin yang mendorong kita selalu kepengin tergesa-gesa. Apa Bu, Pak?
Suara batin apa? Yang kalau ada bisikan-bisikan yang mendorong kita apa-apa pengen buru-buru, pengen cepet-cepet, pengen tergesa-gesa, itu hati-hati. Karena hadisnya jelas, kata Nabi SAW, ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Ya, karena banyak sekali Bapak Ibu dosa yang didorong oleh ketergesa-gesaan. Pengen buru-buru. Pengen buru-buru kaya, gimana? Korupsi lah. Pengen buru-buru dapat gelar, curang lah. Pengen buru-buru punya sesuatu, padahal belum mampu, ngutang lah. Oh, hati-hati. Ya. Doa kepengen buru-buru dikabulkan. Ya. Nah ini bahkan kata Nabi SAW, Bapak Ibu, hadisnya indah sekali. Apa kata Nabi? La yazalu yustajabu li abdi ma lam ya'jal. Apa artinya? Akan dikabulkan doa setiap hamba selama hamba itu tidak tergesa-gesa. Ma lam ya'jal, dalam riwayat yang lain, ma lam yastajil, tergesa-gesa. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, seperti apa hamba yang tergesa-gesa itu? Lalu Rasul menjawab, hamba yang tergesa-gesa itu, dia berdoa sih, tapi setelah berdoa, dia mengatakan, mana? Mana? Mana aku udah doa? Mana? Mana? Nah, hamba yang model begitu tuh Bapak Ibu, doanya tertolak. Kenapa? Karena ada suuzon. Padahal tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali pasti hendak Allah sempurnakan. Tapi kadang-kadang kita yang tergesa-gesa, kita yang terburu-buru. Itulah kenapa dalam sebuah kalimat yang sangat indah, kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, beliau bilang begini, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyasik. Apa artinya? Jangan sampai seakan-akan keterlambatan pengabulan doa dari Allah membuat engkau putus asa. Kenapa? Fahuwa dominalakal ijabah. Karena Allah menjamin pengabulan doa. Fima yakhtaruhulak la fima takhtaru linafsik. Dalam bentuk yang dia pilih untukmu, bukan dalam bentuk yang kau pilih. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Jadi, kan udah pernah saya bahas ya. Masih ingat Bapak Ibu? Allah itu punya banyak cara mengabulkan doa kita. Paling tidak ada 5. Masih ingat? Ini udah pernah saya bahas di sini nih. Yang pertama gimana caranya? Yang pertama, Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Itu cara pertama. Kita minta A, Allah kabulkan A. Pernah ngalamin? Pasti pernah dong. Pernah kan? Itu cara pertama. Cara kedua, Allah tunda sampai waktu yang paling tepat. Ya. Kadang-kadang kita doa pakai deadline pula, ya Bu. Bukan nggak boleh, tapi tetap semua harus dibingkai dengan keberserahan. Karena dialah yang paling tahu timing yang paling tepat untuk hambanya. Coba-coba diulang. Tadi gimana cara pertama pengabulan doa? Dikabulkan kontan sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua, Allah tunda sampai waktu yang paling tepat. Cara ketiga, Allah ganti dalam bentuk yang lebih baik. Kita minta A, Allah kasih B. Kenapa? Karena menurut Allah, B itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Ya. Nah, masalahnya, kenapa dada kita sempit? Kita suka ngelihatnya ke A terus. Kita maksanya ke A terus. A ya Allah, A. Pokoknya A. Nggak mau yang lain. Kalau dia baik, jodohkan. Kalau dia nggak baik, perbaiki dia ya Allah.
Tolong koreksi ya Allah, kayaknya ada yang salah deh. Ya. Nah itu Pak. Padahal kan telak ya dalil dalam Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu nggak suka sama sesuatu padahal itu baik. Boleh jadi kamu suka padahal itu nggak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kamu nggak tahu. Jadi jangan sok tahu. Itu cara ketiga. Ada cara keempat, pengabulan doa dari Allah. Apa cara keempat? Ditolak bala wal musibah. Ini bentuk pengabulan doa juga. Seringkali nggak kita sadari. Ya, kita sering berpikir, mana Ustadz, mana doa saya nggak dikabul. Padahal kita nggak tahu ada berapa banyak musibah yang Allah hindarkan. Ya, Bapak Ibu, tadi saya nyetir sendiri dari Jakarta ke sini. Bisa jadi, naudzubillah ya, tapi ini bisa jadi. Mestinya kecelakaan. Ya. Tapi Allah jaga, Allah selamatkan. Mungkin doanya doa yang lain tuh, tapi pengabulan doa dari Allah diselamatkan. Harusnya kena penyakit dihindarkan. Itu bentuk pengabulan doa juga, tapi jarang kita sadari. Ya. 4. Coba-coba diulang. Tadi pertama apa? 5 cara Allah mengabulkan doa. Yang pertama, dikabulkan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa yang kita minta. Persis. Kita minta A, Allah kasih A. Kadang-kadang ada masanya begitu tuh Bapak Ibu. Yang kedua, tunda sampai waktu yang paling tepat. Yang ketiga, Allah ganti dalam bentuk yang lebih baik. Yang ketiga. Yang keempat, dihindarkan dari bala dan musibah. Nah itu tuh. Ada yang kelima, tapi kalau yang kelima ini khusus. Yang kelima ini bukan untuk semua orang. Biasanya yang kelima ini hanya untuk para kekasih Allah. Apa yang kelima? Memang Allah simpan buat di akhirat Bapak Ibu. Karena dunia ini terlalu murah. Ya. Nah, jadi jangan terburu-buru. Kadang-kadang kita suka tergesa-gesa dan ketergesa-gesaan itu bisikan setan. Bapak Ibu. Dan biasanya yang disegerakan itu kecil. Makanya kan bahasa Arabnya malam ya'jal, malam yasta'jil. Bapak Ibu tahu takjil? Apa itu takjil, Bu? Hah? Di sini berubah makna soalnya. Kalau saya bilang takjil apa takjil, Pak? Gorengan, Ustaz. Takjil itu apa? Kolak, korma. Takjil itu kan menyegerakan ya. Ada beberapa hal dalam hidup yang memang perlu kita segerakan. Contohnya apa ya? Buka puasa, makanya takjil. Apalagi bayar utang, segerakan. Menikahkan anak, kalau memang sudah waktunya Pak, Bu, ini saya titip ya buat para orang tua. Jangan suka ribet Bapak Ibu. Anak itu kalau udah ketemu, ya, udah kepengen nikah, apalagi calonnya udah ada, disederhanakan syarat-syaratnya. Kadang-kadang beberapa orang tua tuh suka panjang banget syaratnya, kasihan Bu. Dan itu saya dapat data sekarang itu, ini data fakta ya Bapak Ibu, angka pernikahan itu beberapa tahun ini menyentuh titik yang paling rendah. Ya, itu bahaya loh. Coba, Anda nggak kenapa bahaya? Kalau angka pernikahan turun, hampir bisa dipastikan angka perzinahan naik. Ya. Jadi memang banyak faktor ya, banyak faktor. Ada faktor anak-anak muda zaman sekarang jadi takut nikah karena begini-begini, ada sampai istilah marriage is scary dan lain sebagainya. Tapi juga ada faktor dari orang tua yang kadang-kadang punya syarat terlalu jelimet. Ya. Nah, balik lagi ke laptop. Jadi ada beberapa memang perlu disegerakan. Tapi dalam urusan doa, gak usah tergesa-gesa Bapak Ibu. Gak usah terburu-buru. Yang terbaik akan datang kepada kita meskipun dia butuh waktu. Ya, coba ikuti kata-kata saya. Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Yuk, Pak.
What belongs to me will simply find me. Kalau kata Sayyidina Umar bin Khattab, hatiku tenang. Kenapa? Karena aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan untukku, dia tidak akan melewatiku. Tapi sesuatu yang melewatiku, berarti dia bukan takdirku. Iya kan? Tenang aja Bapak Ibu. Nggak usah tergesa-gesa, nggak usah terburu-buru. Kadang-kadang itu tuh yang bikin kita sumpah hidup. Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Tugas kita bergerak saja. Sempurnakan ikhtiar. Ini contoh, mohon doa nih Bapak Ibu. Saya lagi ada niat, ada pengen beli tanah di daerah Bogor, ya, bangun studio dan lain sebagainya. Terus istri saya ngomong, wah nanti kalau dibeli sama orang duluan gimana? Ya kalau dibeli sama orang berarti bukan takdir kita. Iya kan Bu? Kalau itu takdir kita nggak kemana-mana dia. Iya nggak? Jadi nggak usah terburu-buru, tergesa-gesa. Ya. Apalagi gara-gara itu jadi kepleset riba, naudzubillah. Itu bisikan setan tuh. Nah dalam konteks doa juga sama. Kadang-kadang orang tuh berburuk sangka kepada Allah, terlalu cepat mengambil kesimpulan karena terburu-buru. Ya, ketergesa-gesaan. Satu, itu tuh inner voice yang perlu kita waspadai. Yang kedua, Bapak Ibu, bisikan-bisikan atau suara batin yang perlu kita waspadai itu kadang-kadang ada kecenderungan kita untuk melihat segala sesuatu dari sisi yang buruknya saja. Akhirnya berkeluh kesah. Ya. Complaining. Padahal dalam hidup ini selalu ada dua sisi. Nih ya. Ini sekarang lagi bulan puasa, saya nggak bisa ngasih contoh real. Tapi Bapak Ibu bayangin aja deh. Bayangin, saya pegang gelas. Kebayang nggak? Coba mainkan imajinasi Anda. Saya pegang gelas, saya masukkan air setengah. Kebayang nggak? Gelas, ada air setengah. Kebayang ya? Nah, sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu sekalian. Kira-kira gelas yang saya pegang ini setengah isi atau setengah kosong? Ayo Pak, jawab Pak. Ayo jawab. Kalau saya bilang ini setengah isi, saya benar nggak? Benar kan setengah isinya. Tapi kalau saya bilang setengah kosong, saya benar nggak? Loh kok benar dua-duanya sih? Bedanya di mana? Pak, bedanya nampak pada nasib orang yang menilai itu. Ini saya serius Bapak Ibu. Bahkan ini dibuktikan secara ilmiah. Makanya saya ketika tahu kajian ini, wah saya makin kagum sama apa yang Nabi sampaikan, apa yang dibahas oleh para ulama. Jadi ada seorang peneliti Bapak Ibu, yang dia itu penasaran dengan fenomena keberuntungan. Apa Bu, Pak? Bejo, hoki. Apa kalau bahasa Sundanya saya nggak tahu. Ya beruntung lah. Jadi gini, dia tuh melihat, nanti Anda boleh cari aja di internet ya. Namanya itu Dr. Richard Wiseman. Dia selama 8 tahun mencoba meriset tentang fenomena ini. Dia mengamati kenapa ya dalam hidup ini kok ada orang-orang yang kayaknya beruntung terus. Kalau pakai bahasa kita mah, kok kayaknya rezekinya bagus gitu. Mau apa-apa tuh kayaknya jalannya ketemu. Kuliah selesai, nyari kerja gampang. Tiba-tiba ada yang nawarin, gajinya cocok, kerjaannya enak. Udah. Mau nikah, jodohnya ketemu. Apalagi mau bangun rumah, ketemu yang lokasinya strategis, harganya miring. Pokoknya kok kayaknya beruntung terus ini orang ini. Bahkan sampai hal-hal yang kecil. Mau lagi bawa mobil Bapak Ibu, mau parkir di sebuah mall gitu ya, padahal mall itu terkenal penuh banget, tapi entah kenapa begitu dia masuk tiba-tiba ada yang keluar, dapat. Nah, kenapa ya? Kok ada orang kayak begitu? Nah, di sisi yang lain Bapak Ibu, ada orang sebaliknya, sial terus. Ada nggak Bu? Apes terus, ada.
Kuliah susah, begitu lulus kuliah, nyari kerja susah. Sekalinya dapet, atasan nggak enak, gaji nggak enak, kerjaan nggak enak. Akhirnya ngeluh. Mau nikah, batal. Begitu dapet, jodohnya keliru. Bangun rumah, rumahnya miring. Bukan harganya yang miring, rumahnya miring. Ini antri tiket nih, di depan loket, panjang-panjang. Begitu sampai depan loket, habis Pak. Dan orang terakhir, orang di depan dia. Itu kan nyesek banget ya Bu ya. Apes ya, pasukan bodrek gitu namanya. Nah, fenomena ini itu diteliti sama seorang peneliti ini dan dia penasaran kenapa ya, padahal kalau secara ikhtiar kayaknya sama aja. Kerja-kerja, amalan-amalannya sama aja gitu. Nah, begitu 8 tahun diteliti, Anda nanti boleh baca bukunya. Buku judulnya bagus bukunya. Judulnya itu The Luck Factor. Faktor keberuntungan. Itu panjang penjelasannya. Tapi ada satu yang kepengen saya garis bawahi. Ternyata Bapak Ibu, apa yang membedakan orang beruntung dengan orang sial? Di antara yang paling menonjol itu adalah bagaimana cara dia melihat sesuatu. Ya. Orang-orang beruntung itu, tadi kalau ngelihat gelas yang saya contohkan tadi, dia selalu melihat itu setengah isinya. Orang-orang beruntung itu Bapak Ibu, pokoknya ketemu kejadian apapun, ketemu orang siapapun, keadaan bagaimanapun, dia selalu berusaha melihat setengah isinya. Orang-orang sial, kebalikannya. Dalam keadaan apapun, ketemu dengan siapapun, yang dia lihat apa? Setengah kosongnya. Masalahnya, dia benar Bapak Ibu. Tadi, analogi gelas tadi. Kalau ada yang bilang setengah kosong, benar nggak? Benar. Makanya kita nggak bisa berdebat kadang-kadang. Coba ya, kenapa orang negatif, orang sinis, orang skeptis itu sulit disembuhkan? Kenapa coba? Karena dia selalu bisa menemukan alasan yang tepat, objektif, faktual, akurat, dan terpercaya bahwa ini memang setengah kosong. Ustadz, ini setengah kosong Ustadz. Lihat Ustadz, ini setengah kosong. Dia benar nggak? Masalahnya dia benar. Tapi kalau saya bilang setengah isi, saya benar nggak? It's your choice. Yang mana yang Anda lihat? Ada orang tuh Bapak Ibu, kemanapun dia pergi, dimanapun tempat yang dia kunjungi, yang dilihat setengah kosongnya terus, ada nggak? Nih Bapak Ibu habis dari resepsi pernikahan, ada hajatan, ada undangan. Begitu pulang, yang dikomentarin setengah kosongnya Pak, Bu. Misalnya apa? Kerupuknya alot gitu. Padahal sambalnya enak. Ya. Apalagi misalnya, misalnya apa Pak? Jeruknya asam. Padahal ada melon manis tuh. Tapi yang dia lihat yang jeleknya Pak. Ada orang punya kebiasaan mental begitu tuh. Bapak Ibu. Saya dipahami ya. Nih sekarang saya sering ngomongin ini, mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini penting nih, terutama buat pasangan, suami istri. Saya bisa membuat Anda, cukup kasih waktu saya 3 hari. Saya bisa membuat Anda merasa mual dan muak melihat pasangan Anda. Dalam waktu 3 hari. Mau tahu nggak caranya gimana? Yes. Selama 3 hari Bapak Ibu, Anda fokus dengan setengah kosongnya. Ada nggak? Banyak. Banyak lah, pasangan Anda bukan malaikat kok. Anda lihat tuh Pak, lagi tidur liatin. Ngorok lagi. Bau. Hidungnya gede. Lihat setengah kosongnya. Anda ingat kata-kata dia yang dulu mungkin pernah menyakiti Anda. Ada nggak? Pasti adalah. Kenangan-kenangan buruk. 3 hari Anda fokus ke situ. Begitu ngeliat pasangan Anda, mual Anda. Betul? Anda lihat. Tapi, nanti dulu. Saya juga punya jurus sebaliknya. Saya juga bisa dalam waktu 3 hari membuat Anda jatuh cinta lagi dengan orang yang sama. Gimana caranya? Dalam waktu 3 hari, Anda fokus setengah isinya. Ada nggak? Adalah Pak Bu. Suami Anda bukan Firaun. Ya. Pasangan Anda bukan
apa orang yang buruk, enggak. Misalnya lagi tidur, bahkan mohon maaf ya, bapak-bapak misalnya ngelihat istrinya, bahkan goresan-goresan di tubuh istri itu, ini perjuangan melahirkan anak saya. Ibu ngelihat bapak mukanya lelah ketika tidur, ya Allah, ini orang yang sudah sekian lama berjuang buat saya. Anda ingat kenangan-kenangan indah, ada nggak? What you focus on, expand. Yang mana yang Anda fokuskan, itu akan membesar. Makanya ana ingda dzanni abdi bi. Nah, bisikan-bisikan setan itu tuh Bapak Ibu, seringnya ngedorong kita untuk lihat yang jelek-jelek terus. Akhirnya berkeluh kesah. Makanya saya tuh Bapak Ibu ya, saya insya Allah, saya tuh nggak pernah ngerasa nggak cocok sama orang Pak, insya Allah. Saya tuh merasa setiap orang yang saya temui, saya merasa cocok aja. Kenapa? Karena saya melatih kebiasaan mental saya. Kalau setiap ketemu orang, saya fokus sama setengah isinya. Ya. Setengah kosongnya pasti ada, namanya manusia. Ya. Saya dengerin ceramah dari ustadz manapun, insya Allah saya selalu cocok. Ya kan ada orang, oh saya nggak cocok sama itu. Enggak, saya nggak pernah. Menurut saya, semua ustadz saya cocok. Kenapa? Karena saya punya kebiasaan, habit of mind namanya, kebiasaan mental. Kalau dengerin siapapun, ketemu siapapun, ya udah saya fokus tengah isinya aja. Ya. Mana yang baik-baik saya ambil. Gitu kan, Bu? Nah, yang bikin kita tuh akhirnya didominasi oleh perasaan negatif karena kita punya kebiasaan. Ini kebiasaan Pak, nggak tiba-tiba. Dilatih. Secara nggak sadar mungkin kita latih. Ada orang-orang kebiasaannya tuh negatif terus. Coba Bapak Ibu jalan. Sepanjang jalan tuh ada orang yang komentar jelek terus. Ada nggak? Ya. Ngelihat pedagang, dikomentarin yang jelek. Lihat yang minta-minta, dikomentarin yang jelek. Lihat lampu merah, oh lama lampu merahnya nih, lampu merah. Jadi, Bu, ini kebiasaan mental yang perlu kita bangun. Dan itu berawal dari bisikan-bisikan suara batin. Latih hati kita. Gitu ya.